Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ruli Agung Yudianta MPD serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan limpahannya. Saya bisa diberikan kelancaran, kemudahan dalam membuat presentasi pada kesempatan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 12221200079, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas B semester 5. Adapun tujuan pembuatan video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pragmatik yang mencakup beberapa materi. Yang pertama, konsep dasar tentang linguistik dan pragmatik. Kemudian juga ada konsep dasar tindak tutur yang mencakup lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kemudian juga materi yang terakhir yaitu prinsip maksim Grej atau prinsip kerjasama. Materi pertama mengenai linguistik dan pragmatik. Apa sih itu linguistik? Linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang artinya bahasa. Jadi linguistik adalah ilmu yang mempelajari mengenai bahasa secara keseluruhan, baik itu bahasa daerah, bahasa asing, ataupun bahasa Indonesia. Krida Laksana mengemukakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, ataupun menelaah hakikat dan seluk-beluk bahasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Adapun objek dari linguistik itu sendiri adalah bahasa. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan linguistik. Bahwa linguistik di sini sebagai ilmu bahasa. Yang pertama, bahwa objek kajian linguistik adalah bahasa. Sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan bahwa objek utama dari linguistik adalah bahasa. Karena tanpa bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa berinteraksi antar sesama. Yang kedua, perkembangan ilmu linguistik. Ternyata bahasa dari masa ke masa mengalami perkembangan, mengalami penambahan, pengurangan, atau bahkan dihilangkan. Karena seiring berkembangnya zaman, bahasa itu berubah-ubah karena bahasa bersifat dinamis. Kemudian juga yang ketiga, syarat ilmu bahasa. Ternyata untuk menjadi sebuah ilmu bahasa terdapat kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ilmu disiplin bahasa. Yang pertama, bahwa bahasa itu harus objektif. Kemudian juga harus empiris dan dinyatakan dengan bukti-bukti fakta yang ada. Nah, selain itu, terdapat juga tujuan mempelajari linguistik. Apa sih tujuan kita mempelajari linguistik? Bahwa linguistik di sini kita akan memahami bagaimana sih bahasa itu digunakan. Bahasa itu berkembang, bahasa itu dikaji, bahasa itu diajarkan, bahkan bahasa itu bisa mempengaruhi pikiran manusia. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang dipelajari dalam ilmu linguistik. Yang pertama ada fonologi. Fonologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi, tentang pelafalan. Itu adalah langkah awal ataupun kajian pertama yang dibahas dari ilmu linguistik. Yang kedua, linguistik di sini mengkaji mengenai morfologi atau pembentukan kata. Pembentukan kata dari kata dasarnya apa, kata imbuhannya seperti apa. Yang ketiga itu ada kajian sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat, struktur bahasa dan lain sebagainya. Dimana kan dalam sintaksis di sana kita mempelajari mengenai SPOK, mempelajari tentang predikat, objek, subjeknya itu apa. Dan kemudian juga yang ketiga ada semantik, ilmu yang mempelajari tentang makna kata,
makna yang ada dalam bahasa itu seperti apa. Dan yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan bahasa sesuai dengan konteksnya, berkaitan dengan konteks sosial. Pragmatik di sini merupakan kajian paling tinggi yang ada dalam ilmu linguistik. Hal inilah yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai pragmatik itu sendiri. Nah, kita akan fokus kepada bagian pragmatik, bahwa pragmatik di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang artinya tindakan atau action. Jadi pragmatik adalah hal yang merujuk pada telaah makna interaksi yang mencakup makna pembicara dan konteks-konteks di mana ucapan itu diujarkan. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik di sini mengkaji makna yang terikat dengan konteks atau makna dan maksud si penutur bicara seperti itu, maksudnya mau kemana dan bagaimana. Baik, untuk materi kedua yaitu mengenai tindak tutur. Nah, tindak tutur di sini adalah teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Langsau Austin dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Austin adalah salah satu filsuf terkemuka dalam kelompok yang disebut Oxford School of the Ordinary Language Philosophy. Nah, teori ini kemudian diperdalam oleh muridnya yang bernama Searle. Dan sejak saat itulah pemikiran keduanya saling mendominasi dalam penggunaan bahasa, yang disebut juga dengan pragmatik. Nah, sehingga tindak tutur merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan atau maksud untuk menyampaikan, untuk memberi informasi, ataupun untuk menyampaikan keinginan si penutur kepada si pendengar melalui berbicara atau berkomunikasi secara langsung. Nah, Austin mengawali pembahasan teori tindak tutur ini dengan membagi dua jenis. Yang pertama itu ada konstatif dan performatif. Nah, kategori pertama yaitu ucapan konstan, yang merupakan suatu tindakan ataupun mengatakan sesuatu yang memiliki sifat benar atau salah. Hal ini mencakup pernyataan fakta, menyampaikan informasi. Contoh, pencurinya itu adalah orang itu. Nah, ini adalah salah satu perkataan yang diucapkan oleh seorang saksi di pengadilan. Hal tersebut mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa ucapan itu benar atau salah. Seperti itu. Nah, kategori yang kedua yaitu performatif. Ini kebalikannya dari konstatif. Performatif bukanlah pernyataan yang dimaksudkan untuk menjelaskan pernyataan, bukan untuk mengungkapkan, atau pernyataan deskriptif apapun yang memiliki implikasi ataupun mengevaluasi apakah pernyataan itu diucapkan atau tidak. Nah, dalam hal ini pernyataan performatif membentuk suatu tindakan ataupun membentuk sesuatu tingkah laku gitu ya. Misalkan, waspadalah terhadap anjing liar. Hal ini bukan perihal benar atau salah, tapi ucapan ini berarti ucapan yang emang sungguh-sungguh untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih waspada lagi akan anjing liar. Untuk selanjutnya, setelah Austin membagi tindak tutur menjadi dua bagian, yaitu konstatif dan performatif. Austin di sini juga membagi tindak tutur menjadi 3 cakupan. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ada ilokusi, dan yang ketiga ada perlokusi. Apa itu lokusi? Lokusi itu tindakan mengatakan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu, melakukan percakapan, kata-kata, melafalkan bahasanya. Yang kedua ada ilokusi. Ilokusi di sini apa maksudnya? Apa tujuan kita mengucapkan hal tersebut? Dan yang terakhir ada perlokusi. Ketika kita melakukan lokusi, ilokusi, kita sudah mengatakan sesuatu, kita sudah tahu nih maksudnya apa, dan disinilah perlokusi. Perlokusi di sana apakah perkataan itu bisa dicapai atau tidak. Contoh,
lantai ini sangat kotor. Bisakah kamu membantuku? Nah, kemudian si lawan bicaranya berbicara, baiklah, saya ambil dulu peralatannya. Mana yang menjadi bagian lokusi, ilokusi, dan perlokusi? Lokusinya dari ucapannya, bahasanya, kata-katanya. Sedangkan ilokusi, maksud dari penutur bilang seperti itu, ingin meminta bantuan. Itu lokusinya, maksud tujuannya itu agar dibantu. Dan perlokusinya itu tercapai. Perlokusinya itu menyetujui apa yang diinginkan oleh si penutur. Tadi kan si penutur meminta bantuan, apakah kamu bisa membantuku untuk membersihkan lantai ini karena kotor? Terus si lawan atau mitra tuturnya berbicara, baiklah, saya akan membawakannya peralatan dulu. Ternyata hal itu perlokusinya tercapai karena si mitra tutur atau lawan bicaranya menyetujui dan mengiyakan apa yang diucapkan oleh si penutur tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu prinsip Maxim Gretsch atau prinsip kerjasama yang membahas bagaimana sih bahasa itu, bagaimana percakapan itu bisa disampaikan secara efektif dan komparatif. Ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip kuantitas, kedua ada prinsip kualitas, ketiga ada prinsip relevansi, dan yang terakhir ada prinsip cara atau prinsip tata krama. Yang pertama itu ada prinsip kuantitas, memberikan informasi yang cukup, tidak lebih, tidak kurang. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang penutur. Misalkan, si A bertanya, di manakah rumah makan terdekat? Kemudian si B menjawab, dekat Alfamart di jalan utama. Itu prinsip ataupun contoh maksim kuantitas yang sesuai. Nah, adapun contoh pelanggarannya. Contoh pelanggarannya misalkan seperti ini. Di manakah rumah makan terdekat? Terus si B bilang, rumah makan terdekat itu dekat Alfamart, jalan utama, lurus, belok kanan, belok kiri, dari sini 500 meter lagi. Itu kan berlebihan ya. Menjawab apa yang diinginkan oleh penutur itu berlebihan gitu. Seharusnya dalam prinsip ini tuh hanya membutuhkan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Secukupnya saja, tidak berlebihan ataupun tidak kurang juga, seperti itu. Yang kedua yaitu prinsip maksim kualitas. Artinya mengatakan sesuatu yang benar, dapat dipercaya, jujur. Misalkan, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas pragmatik? Terus si B menjawab, ya, saya sudah menyelesaikannya dan sudah saya kirim di email. Itu adalah salah satu contoh maksim kualitas yang sesuai. Baik, yang ketiga itu ada prinsip maksim relevansi. Artinya mengatakan sesuatu yang relevan, sesuai dengan topik, sesuai dengan konteks, biar tidak melebar kemana-mana. Jadi si pembahasannya itu udah fokus di sana saja. Misalkan, contoh, besok masuk kelas jam berapa? Kemudian si B menjawab, jam 7 pagi. Itu adalah salah satu contoh maksim relevansi yang sesuai. Adapun contoh pelanggarannya, misalkan, kamu besok masuk jam berapa? Saya tadi pagi jalan-jalan ke mall beli makanan yang sangat enak. Hal itu sudah melanggar maksim relevansi karena tidak nyambung gitu. Dan yang terakhir itu prinsip cara atau prinsip tata krama, di mana prinsip ini mengungkapkan atau mengatakan sesuatu yang jelas, tidak ambigu, tidak kemana-mana. Misalkan, apakah kamu tadi melihat Ibu Rina? Terus si mitra tutur menjawab, iya, saya melihatnya di ruang guru. Itu contoh maksim cara yang sesuai karena tidak bertele-tele, kemudian juga menghindari kata-kata istilah atau kata-kata kiasan, pokoknya bisa dipahami gitu. Adapun pelanggarannya, misalkan, apakah kamu tadi melihat Ibu Rina? Kemudian si mitra tutur menjawab, saya tadi melihatnya tapi lupa lagi. Misalkan
oh iya saya melihatnya tapi lupa, kemudian kayaknya seperti itu deh gitu kan, lupa deh gitu kan. Kan itu kan bahasanya tidak jelas gitu kan. Nah dimana maksim si tata krama atau maksim cara ini kita harus menyampaikannya itu secara jelas, tidak ambigu, harus ringkas, teratur agar mudah dipahami seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan. Mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.